Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Di Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama, Bapak Presiden Prabowo mengatakan ada raja-raja kecil yang coba menghambat atau menentang kebijakannya tentang efisiensi anggaran. Pertanyaannya, siapa raja-raja kecil ini? Yang tentu yang jelas ini bukan Raja Jawa ya. Raja Jawa dan Pak Prabowo masih bestie, tetap solid. Pasti yang dimaksud itu adalah bupati, wali kota atau gubernur, karena ini punya wilayah pemerintahan di daerah masing-masing. Nah, kenapa mereka menghambat? Pertanyaannya kan itu. Ya ini salah satunya, ini mungkin analisa saya, bisa benar bisa salah, karena ya mungkin pemerintah di daerah sudah punya planning untuk anggaran tahun kerja di tahun pertama atau 2025 ini. Nah, mereka kalau itu dipotong, itu diefisienkan, mungkin mereka tidak bisa melaksanakan planningnya itu. Mungkin sudah termasuk juga janji kampanye mereka setahun pemerintahan mereka sudah bikin ini itu ini dan lain-lain lah. Yang jadi masalah itu kan, kalau efisiensi itu memang bisa efektif ya, anggaran saya kira juga pemerintah terutama Menteri Keuangan itu tidak asal memotong itu. Pasti yang dipotong itu yang memang tidak terlalu penting, yang pemborosan seperti rapat, perjalanan dinas, ketika mereka datang harus dijamu macam-macam, itu kan termasuk pemborosan. Ini mungkin yang mereka merasa tidak nyaman ya. Mereka mengambil uang itu dari hal-hal semacam itu bisa saja masuk ke kantong pribadi mereka. Itu kan sudah masuk di perencanaan di setiap bidang itu. Apalagi yang mungkin yang sudah berpikiran ya, karena mereka bertarung di pilkada kemarin, itu uang mereka udah habis. Apakah itu uang pribadinya mereka, uang pinjaman. Nah, itu yang sudah ada di kepala mereka duluan itu ya, raja-raja kecil ini. Bagaimana supaya uang saya ini kembali? Ya bisa saja itu. Itu kan lebih parah. Kalau tentang planning tadi untuk memenuhi janji kampanyenya sih, saya kira ya mungkin wajar mereka kecewa. Tapi yang parah itu kalau yang dikhawatirkan, ditakutkan efisiensi itu karena mereka ingin mengambil uang negara itu untuk mengembalikan tadi uangnya yang habis dipakai di pilkada itu. Makanya ada penentangan seperti itu. Tapi kalau saya sih nggak masalah, efisiensi itu kan cuma karena kebiasaan saja. Contoh misalnya, anggaplah di satu kementerian atau di satu lembaga pekerjaan umum misalnya, tahun 2024 misalnya itu misalnya ini contoh aja, 100 juta. Terus sekarang dipotong jadi 50 juta. Ternyata hasil pekerjaan 2024 dengan 2025 dengan uang sama, beda 100 dengan 50 juta, itu hasil kerjanya sama. Itu kan benar sudah efisiensinya. Berarti 50 juta selama ini itu 50% anggaran itu kemana? Itu loh maksudnya. Apakah harus terus juga menunggu anggaran segitu banyak baru kita bisa berpikir? Kan harusnya kreativitas. Bagaimana caranya supaya anggaran sedikit ya, tapi itu bisa menghasilkan. Ya kita mungkin bisa contoh kepada Pak Ahok waktu itu kan, bisa rekanan-rekanan atau ada CSR dana CSR itu bisa melibatkan kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha. Nah di sini juga kan dituntut visi atau cara berpikir dari raja-raja kecil ini, bukan cuma nunggu anggaran dari pusat, pendapatan daerah, tapi kan tadi itu pengusaha-pengusaha, anak-anak muda dilibatkan untuk ikut nimbrung bagaimana caranya supaya daerahnya itu maju. Jadi bukan menghambat kebijakan itu. Bukan berarti kalau dana dari pusat nggak turun, anggarannya dipotong, ya sudah kita berhenti bekerja. Ini mentalnya kan, mental pejabat kita itu kan mental pencuri, rampok. Anggaran ada sisa, ya pekerjaan selesai, bagaimana cara supaya anggaran itu dihabiskan, jalan-jalan ke sana,
dari luar daerah ke daerah mana hanya untuk menghabiskan anggaran, nginap di hotel. Ternyata di situ ada tempat, ada saudaranya nggak nginap di hotel, tapi klaimnya itu nginap di hotel, nyari hotel yang murah, klaimnya yang mahal. Lah ini sudah sudah rahasia umum pejabat kita ya, makanya ada penentangan seperti itu. Kenapa kok harus ditentang ya? Kalau memang itu untuk efisiensi, untuk kebijakan, karena apa, untuk Pak Prabowo ingin anggaran itu bisa betul-betul tepat sasaran, ya kan harus kita dukung. Jangan lupa ngopi. Oke sahabat, terima kasih banyak. Merdeka.